E086. Hahaha. 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 Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 86. Setelah mengetahui situasi keuangan Starlight Group, kita mungkin juga dapat merebut sumber uang keluarga Tang dan menghancurkan Starlight Group sepenuhnya. Dengan demikian, jari lain keluarga Tang akan terputus lagi. Senyum muncul di wajah Yao Xinhua. Dering, dering, dering. Nada dering telepon seluler berbunyi. Mengambil ponselnya, sambil melihat ID penelepon di layar, senyum di wajahnya langsung bertambah tebal. Top Herson, ada kabar baik untuk dilaporkan? Old Wolf, ada yang tidak beres. Suara Top Herson, penuh dengan niat membunuh, keluar dari telepon. Senyum Yao Xinhua membeku saat tubuhnya langsung tegak. Dia bertanya dengan nada berat. Apa yang terjadi? Dengan nada berat yang sama, Top Herson menjawab. Perangkap yang telah kita pasang di pabrik kabinet bumi telah ditembus oleh musuh. Mereka menggunakan taktik tipu daya dengan mengirim sekelompok orang keluar pabrik kabinet sementara anggota kelompok lainnya diam-diam menyelinap ke pabrik kabinet bumi. 30 orang dari ketiga kelompok itu semuanya terbunuh tanpa suara. Selain itu, Yao Xinhua tiba-tiba berdiri dengan niat membunuh yang meledak dari matanya. Dia bertanya dengan geraman yang dalam. Apalagi? Saya baru saja menghubungi Yao Xinyu, yang bertanggung jawab atas hak asuhan He-En, tetapi tidak ada yang menjawab. Saya khawatir dia juga mengalami kecelakaan. Brengsek. Yao Xinhua meraung marah. Ia menutup telepon dan segera menghubungi nomor Yao Xinyu. Tidak ada yang menjawab. Ia bahkan menghubungi nomor lain dari keluarga Yao tetapi mendapatkan hasil yang sama. Setelah waktu yang lama, dengan ekspresi geram, Yao Xinhua menghubungi kembali nomor Top Herson dan berkata dengan suara berat. Segera bawa anak buahmu ke arena seluncur datar untuk melihat situasi di sana. Sudah. Kita akan segera menerima beritanya. Yao Xinhua meninju meja dan menggeram. Karena kita gagal di pabrik lemari tanah, bawa orang-orang kita dan segera mundur untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Aku akan menunggumu di kota Guan. 1 jam kemudian. Kota Guan, kompleks Villa Red Maple. Tang Yunpeng telah kembali. Tubuhnya seperti tombak saat ia berdiri di gerbang depan villa. 4 pria kuat mengelilinginya dengan wajah muram saat mereka melihat sekeliling. Mereka ada di sini, bisik seorang pria parubaya di sampingnya. Pada saat itu, Tang Yunpeng melihat 8 mobil melaju kencang menuju pintu masuk kompleks villa. 8 mobil itu kemudian berhenti di depannya dan pintunya terbuka. Kakak Yunpeng. Suji adalah orang pertama yang datang ke hadapan Tang Yunpeng, sambil berkata sambil tersenyum. Paman besar. Paman besar. Tang Wei dan Tang Xiu juga keluar dari mobil dan memanggil. Senyum cerah muncul di wajah Tang Yunpeng saat dia berkata. Suji, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Setelah mengatakan itu, dia menatap Tang Wei dan Tang Xiu sambil mengangguk pelan dan tersenyum. Saudara yang bekerja sama memiliki keuntungan. Kalian berdua telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Tang Xiu, aku tahu bahwa kalian memiliki keterampilan, tetapi aku tidak menyangka kalian seganas ini. Sambil tersenyum pucat, Tang Xiu menjawab. Tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Tang Yunpeng tertawa terbahak-bahak. Betapa bodohnya. Ini masalah besar bagiku, tapi ini hanya masalah sepele di matamu. Bagus, bagus. Dengan bakat dan kemampuan luar biasa seperti itu di keluarga Tang kita, aku yakin keluarga Tangku akan dapat kembali ke puncak di masa depan. Kita akan mencapainya, kata Tang Xiu. Hahaha, Tang Yunpeng tertawa terbahak-bahak lalu berkata dengan keras. Wah, kamu sudah bekerja keras. Aku sudah memesan makanan dan minuman yang enak untuk disiapkan sambil menunggumu kembali. Baiklah, mari kita masuk dan bicara. Saat mereka memasuki halaman villa, para pengawal berinisiatif untuk pergi. Tang Yunpeng, Suji, Tang Xiu, dan Tang Wei berjalan menuju ruang tunggu di lantai 2 villa. Suji, ceritakan padaku tentang situasinya secara rinci. Setelah semua orang duduk, Tang Yunpeng bertanya dengan tidak sabar. Baiklah,
Tang Xiulah yang mengawasi operasi itu. Dia juga bertanggung jawab atas intelijen dan kepemimpinan operasi itu. Biarkan dia yang menjawabnya. Su Ji tertawa. Tang Yunpeng mengalihkan pandangannya ke Tang Xiu. Orang yang saya tugaskan untuk menyelidiki menemukan tempat di mana Wakil Direktur Departemen Keuangan Starlight Group ditahan secara diam-diam. Tempat itu berada di arena seluncur datar di kota Changbu. Oleh karena itu, kami pertama-tama menyelamatkan Wakil Direktur, kemudian kami bergegas ke pabrik kabinet bumi untuk menyerang musuh. Setelah saya mengamati situasi di dalam dengan jelas, kami melompati tembok belakang, menyergap dan membunuh musuh. Kami bisa saja menyingkirkan semua musuh di sana, tetapi sangat disayangkan bahwa kami mengalami situasi yang tidak terduga yang membuat yang lain khawatir. Oleh karena itu, kami hanya bisa mundur dengan tegas, bergabung dengan orang-orang kami yang lain dan langsung mengungsi. Hanya itu? Tang Yunpeng tercengang. Ya, begitulah. Tang Xiu mengangguk. Tang Yunpeng mengangguk dengan berat. Meskipun Tang Xiu membicarakannya dengan enteng, dia bisa merasakan bahaya yang terkandung di dalamnya. Secara khusus, mereka tidak kehilangan seorang pun saat membunuh 30 musuh dalam keadaan seperti itu. Dia juga baru saja mengamati bahwa tidak ada satupun dari mereka yang terluka. Keberhasilan ini jauh melampaui imajinasinya. Namun, sebuah pertanyaan masih terngiang di benak Tang Yunpeng. Sambil menatap Tang Xiu, dia perlahan bertanya. Tang Xiu, bisakah kau memberitahuku siapa orang yang kau minta untuk menyelidiki keberadaan wakil direktur yang ditangkap? Dia bukan orang Guangyang, tapi orang Fukang, kata Tang Xiu. Siapa dia? Tang Yunpeng terkejut. Seseorang dari provinsi lain dapat melakukan intelijen di provinsi Guangyang. Dia dapat mengatakan bahwa identitas pihak lain itu luar biasa. Dia adalah kepala keluarga Huang di provinsi Fukang, Huang Fu. Kata Tang Xiu. Tang Yunpeng tiba-tiba berdiri dengan ekspresi terkejut dan bertanya dengan cepat. Kamu mengatakan bahwa orang yang membantu kita dengan informasi itu adalah Huang Jinfu? Bagaimana kamu mengenalnya? Saya sendiri tidak kenal dengan Huang Jinfu, tapi bawahan saya mengenalnya dan punya hubungan yang sangat dalam dengan keluarga Huang, kata Tang Xiu. Bibir Tang Yunpeng bergetar beberapa kali saat guncangan di dalam hatinya meningkat. Keluarga Huang. Salah satu keluarga besar yang menduduki peringkat teratas di Fukang. Meskipun kepala keluarga Huang, Huang Fu tidak aktif secara politik, lebih dari selusin anggota keluarga Huang merupakan pejabat politik penting di provinsi Fukang. Di antara mereka adalah adik laki-laki Huang Jinfu, Huang Jingmin, yang merupakan tokoh nomor 2 di provinsi Fukang. Tiba-tiba menyadari situasinya, Tang Yunpeng kemudian bertanya dengan nada yang dalam. Tang Xiu, bagaimana kalau keluarga Tang kita bertarung dengan keluarga Yao di provinsi Fukang, Huang? Keluarga Huang akan berdiri di pihak kita. Tanpa syarat, kata Tang Xiu. Dengan gembira, Tang Yunpeng segera bertanya. Apakah kamu benar-benar yakin? Benar sekali. Meskipun aku tidak begitu mengenal mereka, keluarga Huang sangat berjasa kepada bawahanku. Meskipun mereka tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membantu kita, mereka seharusnya dapat mendukung kita dengan banyak tenaga kerja. Kata Tang Xiu. Tang Yunpeng menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berkata. Baiklah, jika kita meminta bantuan dari Huang Fu, apakah dia akan menolak kita? Maksudku, Huang Jinfu memiliki kemampuan untuk memengaruhi para politisi di Guangyang. Paman besar, tolong bicara lebih jelas, kata Tang Xiu. Salah satu alasan keluarga Tang kita bisa berkembang di Guangyang adalah karena keluarga Bai adalah pelengkap keluarga kita. Kepala keluarga Bai, Bai yang adalah murid kesayangan ayah. Dengan bantuan keluarga Tang kita, keluarganya telah naik ke 4 keluarga teratas di Guangyang. Hanya saja, keluarga Yao mengincar Bai yang ketika kita mulai bentrok beberapa waktu lalu. Jadi, dia sekarang ditahan dan sedang diselidiki. Aku bertanya-tanya apakah kita bisa meminta Huang Jinfu untuk membantu kita menyelamatkan Bai Yang. Tang Xiu mengernyitkan alisnya dan berkata. Tapi keluarga Huang hanya punya pengaruh di Fukang. Mereka seharusnya tidak punya pengaruh di Guangyang, kan? Salah. Tang Yunpeng menggelengkan kepalanya dan berkata. Sejauh yang aku tahu, Huang Jinfu dan pemimpin nomor 1 provinsi Guangyang, Zhou Guanfeng, adalah teman sekelas lama. Selain itu, mereka memiliki hubungan yang dalam, karena Zhou Guanfeng menikahi sepupu Huang Jinfu yang lebih muda.
Oleh karena itu, jika Huang Jinfu maju, Zhou Guanfeng tidak akan menolaknya. Bab 356, Pengalihan Kewenangan. Tang Xiu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan dan berkata, "Karena keluarga Bai adalah keluarga kita tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Aku akan pergi ke Fukang untuk mengunjungi keluarga Huang secara langsung. Tunggu kabar dariku. Aku akan pergi bersamamu." Tang Yunpeng cepat-cepat berkata, "Meskipun aku tidak punya persahabatan dengan Huang Jinfu, bagaimanapun juga, aku adalah gubernur susu, jadi setidaknya dia akan memberiku sedikit muka." "Paman besar, sudah berapa lama Anda berada di Guangyang?" tanya Tang Xiu. Tang Yunpeng terkejut sejenak lalu berkata, "Hari ini hari ketiga." "Paman besar, jika kau percaya padaku, kurasa kau harus kembali ke susu. Keluarga Yao hanya mengirim Yao Xinhua sementara keluarga Tang kami menyuruhmu datang ke sini secara pribadi. Jadi, kurasa kita terlalu memikirkan mereka. Karena kita dan Yao Xinhua adalah generasi muda dari keluarga kita masing-masing, maka biarlah ini menjadi pertandingan kita." "Kamu?" Mulut Tang Yunpeng terbuka, namun dia menelan kembali apa yang hendak dia katakan. "Saya tidak sombong atau kurang ajar, saya juga tidak meremehkan musuh." Tang Xiu berkata dengan yakin. "Keluarga Yao dan keluarga Tang belum sepenuhnya kehilangan kesopanan. Saya yakin mereka juga memiliki beberapa keraguan karena mereka memilih untuk menyerang kita di Guangyang dan Fukang. Oleh karena itu, mari kita anggap kedua provinsi ini sebagai medan perang. Jika kita gagal, itu menunjukkan bahwa kita memang memiliki beberapa kekurangan. Namun, jika kita menang, di satu sisi, kita dapat menghancurkan keluarga Yao, dan di sisi lain, kita juga dapat membuktikan bahwa generasi muda keluarga kita lebih baik daripada keluarga Yao." Sambil mengerutkan kening, Tang Yunpeng berkata, "Tang Xiu, aku tidak tahu seberapa banyak yang kau ketahui tentang keluarga-keluarga papan atas di negara ini, tetapi tenaga kerja dan bisnis di Guangyang dan Fukang sangat penting bagi keluarga Tang kita. Jika kita kalah di sini, kekuatan keluarga Tang kita akan melemah hingga seperlimanya." "Bagaimana jika Yao yang kalah?" tanya Tang Xiu. "Jika Yao dikalahkan, situasi mereka akan hampir sama dengan kita. Keluarga Yao lebih kuat daripada keluarga Tang kita. Oleh karena itu, kekuatan mereka sebenarnya beberapa kali lipat dari kita," kata Tang Yunpeng. "Jadi, jika Yao dikalahkan, keluarga Tang kita bisa mengikat mereka?" tanya Tang Xiu. Tang Yunpeng merenung sejenak sebelum berkata, "Bahkan jika kita bisa mengikat mereka, menurutku tidak ada banyak perbedaan. Selama tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan nyata dalam keluarga Yao tidak bodoh, mereka tidak akan bertindak melawan kita lagi untuk sementara waktu. Yang paling dibutuhkan keluarga Tang kita sekarang adalah waktu. Jika kita bisa memiliki lebih banyak waktu, kekuatan kita akan meningkat drastis." "Paman besar, Anda tampaknya sangat percaya diri." "Mengapa?" tanya Tang Xiu sambil mengernyitkan alisnya. "Itu bukan karena rasa percaya diriku. Itu karena penyakit kepala keluarga lama kita. Alasan mengapa keluarga Yao pindah ke keluarga Tang kita sekarang seperti melempar batu untuk membersihkan jalan untuk menyelidiki kita. Ketika penyakit ayah disembuhkan olehmu, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, orang luar tidak tahu tentang kesembuhan orang tua itu. Beberapa hari yang lalu, ayah secara pribadi memerintahkan anggota inti keluarga kita untuk memulai rencana pembangunan untuk 5 tahun ke depan. Begitu rencana itu berhasil, kekuatan keluarga Tang kita akan kembali ke atas, dan kita akan berada di 3 keluarga teratas di negara ini." "Bagaimana kita memulai pengembangannya?" tanya Tang Xiu dengan heran. Senyum mengembang di bibir Tang Yunpeng saat dia berkata, "Dengan menuangkan uang yang telah kita kumpulkan selama beberapa dekade terakhir ke dalam rencana tersebut." Terkejut dalam hati, Tang Xiu merenung sejenak sambil berkata perlahan, "Jangan bicara tentang perkembangan keluarga dulu. Serahkan saja pertempuran untuk Guangyang dan Fukang padaku. Aku tidak bisa menjamin kemenangan yang pasti, tetapi jika kita mengalahkan mereka, aku yakin bisa membuat seluruh tenaga kerja keluarga Yao di kedua provinsi ini lenyap sepenuhnya." Tang Yunpeng menatap kosong. "Hilang sepenuhnya? Jika semua orang dari keluarga Yao di sini menghilang, bukankah itu sama saja dengan membuat mereka sama-sama kalah dan terluka seperti keluarga Tang?" Saat Tang Yunpeng berpikir dengan tenang, berbagai macam pikiran berkecamuk dalam benaknya. Setelah beberapa lama, dia berkata perlahan, "Keluarlah dulu. Aku akan memberimu jawabannya setelah makan malam."
Baiklah. Tang Xiu bangkit berdiri. Dia tahu bahwa Tang Yunpeng ingin melapor kepada kakeknya, Tang Guosheng untuk meminta petunjuk, jadi dia tidak memberinya jawaban sekarang. Namun, Tang Xiu yakin bahwa kepala keluarga Tang yang lama akan setuju. Bagaimanapun, dia telah mengungkapkan banyak kartu di tangannya. Dengan cepat, Tang Xiu, Tang Wei, dan Suji pergi ke lantai pertama. Dengan wajah penasaran, Tang Wei akhirnya menemukan kesempatan untuk bertanya. Saudaraku, Anda mengatakan bahwa kepala keluarga Huang berutang budi besar kepada bawahan Anda. Apakah bawahan Anda seorang tokoh besar atau semacamnya? Suji juga menajamkan telinganya. Sudah kubilang aku tidak tahu soal itu, kan? Tunggu saja sampai waktunya tiba, baru aku akan menjelaskannya padamu. Tang Xiu tertawa. Dengan sedikit kekecewaan di wajahnya, Tang Wei tidak menyerah dan bertanya. Tapi kau bisa mengatakan apa yang dia lakukan, kan? Seseorang yang mampu membuat kepala keluarga Huang berutang budi pada mereka pastilah seseorang yang luar biasa. Mungkinkah itu Kang Xia? Bukan dia. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Sebaliknya, dia adalah orang yang mengelola bisnis restoran. Bisnis restoran? Tang Wei tidak percaya dengan perkataan Tang Xiu. Namun karena Tang Xiu benar-benar tidak ingin memberitahunya, dia harus menahan pertanyaan itu dalam hatinya. Beijing, rumah leluhur keluarga Tang. Tang Guosheng sedang menikmati udara sejuk di luar. Di sampingnya ada Tang Yunde dan Tang Min. Yunde, kami tidak akan menghentikan Xiu'er pergi ke Guangyang karena dia ingin melakukannya. Selain itu, merupakan hal yang baik bagi kaum muda untuk memiliki pengalaman. Saya yakin Anda juga telah melihat tindakannya sebelumnya. Dia terampil dan ganas. Setelah melalui pertempuran keluarga ini, itu akan membuatnya lebih cepat dewasa. Tang Guosheng berkata sambil tersenyum sambil memegang cangkir teh. Anak itu sepertinya mirip denganku. Tang Yunde mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Jika dia memutuskan untuk pergi, dia akan pergi. Dia bisa mendirikan perusahaan dengan mengandalkan dirinya sendiri dan kerja kerasnya sendiri. Jelas, dia punya otak untuk itu. Dia berharap bisa membantu kita di Provinsi Guangyang. Tapi aku memintanya untuk membantu. Tang Guosheng tertawa. Selama dia tidak menghadapi bahaya apapun, aku tidak keberatan. Karena keluarga Tang kita sedang bertempur dengan keluarga Yao, dia bisa tinggal di belakang untuk melihat dan mencium pertempuran berdarah. Itu sendiri akan membuatnya tahu permainan yang kejam dan brutal antara keluarga besar. Ya, menurutku Tang Xiu sudah cukup baik. Tang Min tertawa dan berkata, aku sudah mengirim seseorang untuk membelikannya sebuah real estate di Shanghai. Dia menginap di sana selama 2 malam, tetapi aku mendapat kabar bahwa dia tidak mengendarai 4 mobil mewah itu ke kampusnya. Dia tidak bersikap sombong seperti tuan muda bercelana sutra yang sombong di kampus. Sebaliknya, dia bersikap sangat rendah hati, dan bergaul dengan baik dengan teman-teman sekelasnya yang baru. Kau mengirim seseorang untuk menyelidikinya? Tanya Tang Guosheng sambil mengernyitkan dahinya. Bukan untuk menyelidikinya, tetapi untuk melindunginya secara rahasia. Namun, ketika saya mengirim seseorang ke Shanghai, dia dan Tang Wei pergi ke Provinsi Guangyang. Berita yang saya terima dikirim oleh orang yang saya kirim melalui penyelidikan, dan saya perlahan-lahan mengetahuinya darinya, kata Tang Min. Tang Guosheng mengangguk tanpa suara. Dering, dering, dering. Pada saat ini, nada dering telepon seluler berdering. Alis Tang Guosheng terangkat. Dia mengeluarkan ponselnya, melihat layarnya, dan langsung menekan tombol jawab. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam. Ada apa? Apakah kamu sudah menyelamatkan orang itu? Ya, dia sudah diselamatkan, ayah. Selain itu, kita menang besar. Beritahu saya. Ya, operasi penyelamatan ini sebenarnya di bawah kendali Tang Xiu. Tang Guosheng diam-diam mendengarkan laporan putranya, Tang Yunpeng. Semakin dia mendengarkan, semakin kuat keheranan di wajahnya. Pada akhirnya, ekspresi keheranannya berubah menjadi terkejut. Setuju? Setelah mendengar laporan Tang Yunpeng, Tang Guosheng menjawab dengan tegas. Kalau begitu, aku akan kembali ke Provinsi Susu. Tang Xiu akan mengambil alih kekuasaan penuh di sini, kata Tang Yunpeng. Oke.
Tang Guosheng menjawab dan menutup telepon. Namun, ekspresi terkejut di wajahnya tidak memudar untuk waktu yang lama. Tang Min dan Tang Yunde saling berpandangan dan dia langsung bertanya. Ayah, apa yang terjadi? Apakah wakil direktur Starlight Group sudah diselamatkan? Apa yang dikatakan kakak tertua kepadamu? Ekspresi wajah Tang Guosheng perlahan berubah, senyum mengembang di wajahnya. Ia kemudian mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Tang Yunde dengan kuat, sambil berkata dengan sungguh-sungguh. Yunde, kau telah memberikan kehidupan kepada seorang putra yang baik, dan kau telah memberiku seorang cucu yang baik. Bingung dan bingung, Tang Yunde bertanya. Apa yang dilakukan Siuer, ayah? Apa yang terjadi? Tang Guosheng tertawa terbahak-bahak lalu berkata. Keluarga Yao telah menekan keluarga Tang kita di Guangyang sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat menguasai wilayah di sana, bahkan hampir meninggalkannya sama sekali. Aku tidak pernah menyangka bahwa Siuer, yang baru saja tiba di sana, akan mampu mencapai prestasi besar hanya dalam satu malam. Dengan cepat, dia menceritakan masalah itu di Provinsi Guangyang dan akhirnya menghela napas. Jika hanya masalah ini, aku sama sekali tidak akan setuju atau mengizinkan Yun Peng pergi. Tapi, kartu di tangan Siuer, aku khawatir itu jauh lebih kuat dari yang kita duga. Dengan ekspresi terkejut sekaligus gembira, Tang Min segera bertanya setelah mendengar kalimat terakhir ayahnya. Ayah, kartu macam apa yang ada di tangan Tang Xiu? Apakah kamu tahu tentang keluarga Huang Fukang? Tanya Tang Guosheng. Aku tahu. Mereka adalah salah satu keluarga besar di Provinsi Fukang. Tang Min mengangguk dan berkata. Mereka independen dan netral, jarang terlibat dalam pertikaian keluarga. Selain itu, kepala keluarga Huang yang lama juga masih hidup. Sepertinya dia sekarang berusia 106 tahun. Dia juga seorang pahlawan yang telah memberikan jasa yang luar biasa bagi negara di masa lalu. Ya, aku dulu anggota keluarga Huang saat aku masih di ketentaraan. Namanya Huang Jinming. Tang Yunde juga mengangguk. Huang Jinming yang kau kenal ini juga seorang tokoh besar dengan pangkat tinggi sekarang. Dia bisa mengguncang seluruh provinsi Fukang jika dia menghentakkan kakinya. Tang Guosheng berseru. Ayah, mendengarkan kata-katamu, sepertinya ada sedikit hubungan antara Siuer dan keluarga Huang, tanya Tang Yunde. Tang Guosheng tertawa. Ini lebih dari sekadar hubungan. Sebaliknya, mereka memiliki hubungan yang dalam. Siuer memberitahu kakak tertuamu bahwa kepala keluarga Huang berutang budi kepada bawahan Siuer. Pikirkan, identitas macam apa yang dimiliki kepala keluarga Huang? Namun, dia secara tak terduga berutang budi kepada bawahan Siuer. Sekarang aku semakin penasaran dengan kartu-kartu di tangan Siuer. Tang Yunde dan Tang Min menatap kosong sejenak setelah mendengarnya, ekspresi terkejut yang menyenangkan segera tergambar di wajah mereka. Keluarga Huang sangat kuat. Meskipun mereka tidak setara dengan keluarga Tang, jika keluarga Huang membantu keluarga Tang dalam pertempuran melawan keluarga Yao di Provinsi Guangyang dan Fukang, peluang kemenangan mereka akan meningkat pesat. Siuer ingin kakak tertuamu pergi. Dia ingin mengambil alih kekuasaan dalam pertempuran antara keluarga Tang dan keluarga Yao. Dan aku setuju. Tang Guosheng tertawa. Ayah, ini bukan masalah sepele. Tang Yunde segera berkata. Siuer masih muda. Tidak bisakah kau mempertimbangkannya dengan lebih saksama? Tidak perlu. Tang Guosheng tertawa dan berkata. Keluarga Yao tidak mengirim anggota inti mereka. Mereka hanya mengirim anak itu, Yao Xinhua. Karena Siuer percaya diri, biarkan saja dia melakukannya. Bahkan jika kita kalah dalam pertempuran di sana, aku akan menerimanya asalkan itu bisa membuatnya tumbuh dengan cepat. Bab 357, Gelisah dan Bingung. Kota Guan, Kompleks Villa Red Maple. Saat hidangan lezat tersaji di meja makan, Tang Yun Peng turun dari lantai 2 dengan senyum tipis di wajahnya. Suji membantunya duduk di kursi sementara Tang Yun Peng melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk. Hidangan yang lezat. Untung saja aku punya selera makan yang baik hari ini. Ngomong-ngomong, kamu mau minum bersamaku? Kata Tang Yun Peng sambil tersenyum. Apakah paman punya anggur yang enak? Mata Tang Wei berbinar saat dia menjawab sambil tersenyum. Minuman keras apapun baik untukku saat ini, kata Tang Yun Peng sambil tersenyum. Dari kata-katanya, mereka dapat mengetahui bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik,
yang membuat mereka langsung tersenyum. Tang Wei berlari ke dapur dan memerintahkan pembantunya untuk membawakan 2 botol anggur. Sambil menatap Tang Xiu, Tang Yunpeng tersenyum dan berkata, "Ayah telah setuju untuk memberimu wewenang tunggal untuk menangani masalah di Guangyang. Oleh karena itu, aku akan kembali ke Provinsi Susu malam ini dan menyerahkan masalah ini kepadamu." "Tenang saja," kata Tang Xiu sambil mengangguk. "Tang Xiu, sejujurnya, akan lebih baik jika kami bisa menemukanmu lebih awal." Tang Yunpeng menghela nafas. "Sekarang belum terlambat, kan?" Tang Xiu tersenyum pucat. "Ya, sekarang belum terlambat. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan pergi ke Fukang?" kata Tang Yunpeng sambil tersenyum. "Pagi-pagi sekali. Aku harus menganalisis kekuatan kita di Guangyang dan Fukang terlebih dahulu." "Benar, karena kepala keluarga Bai yang ditahan, siapa yang bertanggung jawab di keluarga Bai sekarang?" "Adik laki-lakinya, Bai Tao," kata Tang Yunpeng. Tang Xiu mengangguk. Setelah makan malam, Tang Yunpeng pergi bersama 6 pengawal terlatih keluarga Tang, hanya menyisakan Tang Xiu, Tang Wei, Su Ji dan Li Xiaojie. "Bibi Su, beritahu aku semua pasukan milik kita di Guangyang dan Fukang. Hanya dengan mengetahui kekuatan kita, aku akan dapat membuat pengaturan yang baik untuk langkah selanjutnya dari rencana itu," kata Tang Xiu. "Selain Starlight Group, kami juga mengendalikan beberapa perusahaan kecil, beberapa proyek di bisnis pakaian, dan sebuah perusahaan periklanan. Namun, manajer bisnis pakaian, Li Yuansheng, telah meninggal dalam kecelakaan mobil 5 hari yang lalu. Itu pasti jebakan dari keluarga Yao. Orang yang mengelola perusahaan periklanan, Wei Yuan, juga mengalami serangan. Dia selamat. Namun, dia harus dirawat di rumah sakit." Mengenai Provinsi Fukang, keluarga Tang kami diam-diam telah mendirikan perusahaan keamanan di sana. Namanya Perusahaan Keamanan Jinchen. Skalanya memang kecil, tetapi semua penjaga keamanan di sana dilatih dan dibina oleh keluarga Tang kami. Jumlah mereka hampir 120 orang. Li Liwei yang bertanggung jawab di sana. Kami juga memiliki bisnis perangkat keras dan real estate di Fukang. Bisnis-bisnis itu dikelola oleh orang lain di permukaan. Namun, sebenarnya bisnis itu dikendalikan oleh Li Liwei secara diam-diam. Bersamaan dengan penjelasan Su Ji, Tang Xiu akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan keluarga Tang di Guangyang dan Fukang. Selain Starlight Group, bisnis keluarga Tang lainnya adalah bisnis kecil. Namun, dalam aspek kekuatan militer, perusahaan keamanan Jinchen sebenarnya sangat bagus. Selain itu, Tang Yunpeng juga meninggalkan lebih dari 40 orang di villa tersebut. Separuhnya dipindahkan dari perusahaan keamanan Jinchen, sementara separuhnya lagi bertanggung jawab atas keselamatan anggota Starlight Group. "Bibi Shu, ikut aku ke keluarga Bai. Saat ini, hati mereka pasti gelisah dan terguncang, jadi kita perlu menenangkan mereka," kata Tang Xiu. "Tapi, pamanmu, dia sudah," kata Su Ji. Mengangkat tangannya untuk menyela, Tang Xiu berkata dengan serius. "Bibi Su, paman besar adalah paman besar, sedangkan aku adalah aku. Karena otoritas untuk Guangyang dan Fukang telah dialihkan kepadaku, aku harus mengambil sikap terhadap keluarga Bai. Yaitu untuk memenangkan hati mereka." Terkejut dalam hati, Su Ji mengangguk tanpa suara. Saat ini, dia semakin penasaran dengan Tang Xiu. Dia sekarang menyadari bahwa pemuda di hadapannya tidak hanya memiliki kekuatan militer yang hebat, tetapi juga sangat cerdas. Tang Xiu kemudian menatap Tang Wei dan berkata, "Saudaraku, kau tetaplah di sini. Beristirahatlah lebih awal, tetapi perhatikan keselamatanmu. Perintahkan orang-orang kita untuk tetap waspada. Keluarga Yao baru saja menderita kerugian besar hari ini, mungkin ini akan mendorong mereka untuk mengambil tindakan nekat. Mereka mungkin memanfaatkan kegelapan di malam hari untuk membalas dendam. Jangan khawatir." Tang Wei mengangguk dan berkata, "Aku akan mengatur semuanya dengan baik di sini. Namun, kamu harus membawa lebih banyak orang karena kamu akan pergi ke keluarga Bai." "Tidak." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika tebakanku benar, orang-orang keluarga Yao pasti sedang mengawasi kompleks Villa Red Maple ini. Jika kita pergi dari sini dengan cara yang mencolok seperti itu, mereka akan mengetahuinya. Bibi Su dan aku akan meninggalkan tempat ini untuk menenangkan keluarga Bai. Di sisi lain, kita juga akan menemukan tempat yang lebih tersembunyi dan aman untuk malam ini.
Setelah itu, kita akan pergi. Saya mengerti, kata Tang Wei sambil mengangguk. Segera setelah itu, Tang Xiu dan Suji pergi, hanya membawa 2 pengawal kepercayaan Suji. Mereka berbalik dan diam-diam pergi melalui dinding villa yang terpencil, naik taksi di jalan terdekat dan kemudian segera pergi. Kota Guan, tempat tinggal keluarga Bai. Dengan ekspresi muram, Bai Tao dan beberapa anggota inti keluarga berada di dalam kediaman keluarga mereka. Bai yang ditahan. Mereka tidak punya banyak harapan, meskipun pria itu belum diadili. Awalnya, mereka akan dibantu oleh keluarga Tang dalam kecelakaan seperti itu. Namun sekarang, keluarga Tang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri di Provinsi Guangyang. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu luang untuk memperhatikan keluarga Bai mereka. Kakak kedua, kita harus memikirkan cara. Kakak tertua sedang diinterogasi sekarang. Jangankan masalah sepele, bahkan jika tidak ada, keluarga Yao dan keluarga Sun akan mengarahkan masalah itu kepada kita. Kita tidak bisa bergantung pada keluarga Tang sekarang, tetapi kita harus menemukan cara untuk membantu kakak tertua. Bai Bing mengerutkan alisnya dalam-dalam dan berbicara dengan nada tidak sabar. Tunggu sebentar lagi. Bai Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, tim investigasi masih ingin menyelidiki hasilnya. Mereka baru saja menyelesaikannya sebagian. Selain itu, kami belum menerima pemberitahuan apapun hingga saat ini, jadi kami masih punya waktu. Aku akan menemui Tang Yunpeng besok malam. Jika keluarga Tang punya solusi, kami akan menemui mereka. Namun, jika mereka juga bingung dan tidak dapat melakukan apapun, kami akan mulai mentransfer aset kami dan memindahkan anggota keluarga kami. Tapi kakak kedua, apakah kamu akan menyerahkan semua industri keluarga Bai? Bai Bing terkejut. Sambil memaksakan senyum, Bai Tao menjawab. Jika kakak tertua benar-benar akan diadili, apakah menurutmu kita tidak akan menyerahkan mereka? Kamu juga seorang pejabat pemerintah, kamu juga harus sangat jelas bahwa, jika kakak tertua kita diadili, nasib seperti apa yang akan dialami keluarga Bai kita? Setidaknya, 5 atau 6 orang dari anggota keluarga Bai kita mungkin akan dimasukkan ke dalam daftar investigasi, untuk dicopot dari jabatan mereka, atau diturunkan ke jabatan yang tidak penting dan membusuk di sana sampai pensiun. Bai Bing terdiam, begitu pula beberapa anggota inti keluarga Bai. Mereka juga menyadari bahwa argumen Bai Tao masuk akal. Itu adalah kejadian umum di Tiongkok. Jika orang dengan jabatan tertinggi di keluarga mereka diturunkan, mungkin anggota keluarga Bai lainnya akan mengalami nasib yang sama. Tiba-tiba, salah satu anggota keluarga Bai berkata, kakak kedua, bagaimana kalau kita mengalihkan kesetiaan kita ke keluarga Yao? Kakak tertua, dia. Diam. Semburan amarah terpancar dari mata Bai Tao saat dia menggeram dalam-dalam. Jangan katakan itu. Kita tidak punya kesempatan untuk berlindung di bawah keluarga Yao. Bahkan jika ada, kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Pengkhianatan adalah hal yang paling tabu bagi semua keluarga besar di Tiongkok. Kita dan keluarga Tang terikat dalam satu tali. Kecuali keluarga Tang hancur, keluarga Bai kita tidak akan runtuh juga. Lebih jauh lagi, bahkan jika kita berpindah pihak, apakah menurutmu mereka akan memperlakukan kita dengan baik? Keluarga Yao akan mencoba segala cara untuk meminum darah kita, memakan daging kita, dan menelan keluarga Bai kita dengan bersih. Ekspresi wajah anggota keluarga Bai itu sangat buruk saat dia akhirnya menundukkan kepalanya, malu. Pada saat ini, seorang pria besar yang kuat melangkah dari luar sambil berkata dengan nada yang dalam. Saudara tahu, ada 4 orang di luar, salah satunya adalah Suji, manajer umum grup Cahaya Bintang, sementara yang lainnya dikatakan sebagai salah satu anggota keluarga Tang, Tang Xiu. Ekspresi Bai Tao berubah. Dia segera berdiri dan berkata, ikuti aku untuk menyambut mereka. Bao Tao dan beberapa anggota keluarga Bai segera menyapa Tang Xiu dan Suji. Namun, mereka tidak mengenal Tang Xiu dan agak penasaran dengannya. Halo, Ketua Su. Bai Tao menyapa. Suji tersenyum tipis dan berkata, Bai Tao, izinkan aku memperkenalkanmu pada Tang Xiu, putra Tang Yunde dari keluarga Tang. Berdasarkan perintah Tuan Tua, kakak laki-laki Yun Peng telah menyerahkan kewenangan penuh atas masalah-masalah di Provinsi Guangyang dan Fukang kepadanya. Ekspresi Bai Tao berubah. Dia tidak tahu apapun tentang identitas Tang Xiu sebelumnya. Namun,
Agak tidak terduga bahwa tuan tua keluarga Tang akan menugaskan seorang pemuda untuk menangani masalah sebesar itu. Mungkinkah keluarga Tang akan meninggalkan kedua provinsi ini? Tang Xiu mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo, saya Tang Xiu." Sambil khawatir dan sedih, Bai Tao mengulurkan tangannya, tersenyum dan berkata, "Apa kabar, Tuan Tang? Saya putra kedua dari keluarga Bai, Bai Tao." Tang Xiu mengangguk pelan. Dia bisa menebak pikiran Bai Tao dengan melihat ekspresinya, berkata, "Sepertinya usiamu sama dengan ayahku. Jadi aku akan memanggilmu paman kedua Bai jika kau tidak keberatan." Bai Tao menatap kosong sejenak, merasa sedikit nyaman setelahnya. Senyum yang ia buat semakin lebar saat ia mengangguk dan berkata, "Tang Xiu, keponakan yang baik, kau datang larut malam. Bolehkah aku bertanya apa tujuanmu datang ke sini?" "Bagaimana kalau kita bicara?" kata Tang Xiu sambil tersenyum. Bai Tao tiba-tiba menyadari dan segera berkata, "Ah, salahku. Semuanya, silakan masuk. Mari kita bicara di dalam." Bai Tao langsung memimpin kelompok Tang Xiu masuk ke dalam rumah. Setelah duduk di ruang tamu lantai pertama, Bai Tao segera memerintahkan yang lain untuk menyajikan teh. "Paman Bai kedua, kumohon, tidak perlu repot-repot. Alasan kami datang ke keluarga Bai adalah karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Selain itu, kami harus segera pergi setelah ini." "Apa?" tanya Bai Tao. "Saya tahu bahwa keluarga Bai seharusnya merasa cemas dan gelisah sekarang. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa itu belum tentu demikian. Keluarga Tang tidak akan menyerahkan provinsi Guangyang, dan kami juga tidak akan meninggalkan kepala keluarga Bai. Karena kakek saya telah mendelegasikan wewenang penuh atas masalah-masalah di provinsi Guangyang dan Fukang kepada saya akan mengurusnya. Selain itu, Anda belum mengetahui beberapa hal. Wakil Direktur Departemen Keuangan Starlight Group telah ditangkap oleh keluarga Yao dan Sun hari ini. Saya baru saja tiba di sini hari ini, tetapi saya tidak hanya menyelamatkannya, saya juga menyingkirkan lebih dari 30 antek mereka. Demikian pula, saya ingin Anda memberi saya lebih banyak waktu karena saya juga akan menyelamatkan kepala keluarga Bai Anda." "Apa?" Beberapa anggota keluarga Bai mengalami perubahan pada raut wajah mereka. Mereka tahu betul bagaimana keluarga Tang telah dipaksa mundur dalam kekalahan berulang kali di Provinsi Guangyang. Mereka bahkan telah kehilangan lebih dari 20 orang, termasuk orang-orang dari keluarga Bai. Tetapi hal yang tidak mereka duga adalah bahwa Tang Xiu, yang baru saja tiba hari ini, telah menyingkirkan 30 orang dari keluarga Yao dan Sun. Bukankah ini terlalu menakjubkan? Bab 358, Tata Letak. Harapan. Melalui kata-kata Tang Xiu, beberapa anggota inti keluarga Bai tiba-tiba melihat harapan. Hal ini membuat suasana gelisah mereka yang sebelumnya menjadi tenang. "Paman Bai kedua, tolong beri aku waktu, aku akan menggunakan jaringanku untuk menyelamatkan kepala keluarga Bai. Jika keluarga Tang kita gagal dalam perselisihan dengan keluarga Yao di Provinsi Guangyang, aku jamin bahwa kita tidak akan pernah meninggalkan kepala keluarga Bai dan kita akan mencegahnya di penjara dengan cara apapun. Ini adalah yang paling tidak bisa aku jamin kepadamu," kata Tang Xiu. Mendengar kata-kata Tang Xiu, hati Bai Tao tersentuh. Sebenarnya, itulah yang ingin didengarnya dari Tang Yunpeng. Namun, Tang Yunpeng tidak berbicara apapun untuk waktu yang lama. Situasi seperti itu sebenarnya membuatnya sedikit kesal, tetapi kata-kata Tang Xiu membuat dendam di dalam hatinya lenyap sepenuhnya. "Tang Xiu, aku akan mengingat janjimu di hatiku. Aku juga ingin mengatakan kepadamu bahwa keluarga Baiku tidak akan pernah terpisah dari keluarga Tang. Apapun rencanamu nanti, kamu akan mendapatkan dukungan tanpa syarat dari kami. Baik kamu menginginkan uang maupun tenaga, kamu akan mendapatkannya." Bai Tao berkata dengan tegas. Mengangguk puas, Tang Xiu lalu berdiri dan berkata, "Kita akan saling menepati janji kita sebagai pria sejati. Untuk saat ini, untuk sementara kita tidak akan membutuhkan bantuan dari keluarga Bai, jadi yang harus kalian lakukan adalah meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah tindakan keluarga Yao dan keluarga Sun. Ngomong-ngomong, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tunggu kabar Baiku." "Baiklah, aku akan mengantarmu keluar." Bai Tao mengangguk. Saat mereka keluar dari gedung, Tang Xiu tiba-tiba berkata, "Paman kedua Bai,
Aku harus merepotkanmu untuk mencarikan kami mobil. Kami diam-diam meninggalkan kompleks Villa Red Maple karena takut ketahuan oleh keluarga Yao dan keluarga Sun. Bai Tao melambaikan tangannya ke Bai Bing. Bai Bing segera masuk kembali ke dalam. Semenit kemudian, dia kembali sambil membawa beberapa kunci mobil, menyerahkannya kepada Tang Xiu dan berkata sambil tersenyum. Ini untuk mobil-mobil di halaman. Ambil saja yang kau suka. Tang Xiu meliriknya dan berkata, saya akan mengambil Volkswagen Tiguan. Mobil itu tidak mahal dan tidak akan menarik perhatian. Sekitar 2 menit kemudian, Tang Xiu, Su Ji, dan kedua pengawalnya segera pergi. Di mobil. Dengan ekspresi heran, Su Ji bertanya. Tang Xiu, karena kita ingin mengubah tempat persembunyian kita, mengapa kamu tidak meminta bantuan dari keluarga Bai? Mereka telah berada di sini selama bertahun-tahun, saya yakin kita bisa mendapatkan banyak tempat rahasia yang cocok untuk kita sembunyikan dari mereka. Sambil tersenyum pucat, Tang Xiu menjawab. Bibi Su, pada saat genting ini, sebaiknya kita tidak memberitahu mereka sesedikit mungkin, kecuali mereka benar-benar orang kita. Siapa yang bisa menjamin bahwa keluarga Yao dan keluarga Sun tidak membeli seseorang dari anggota keluarga Bai? Su Ji tertegun dan membeku. Dia memandang Tang Xiu dengan pandangan berbeda sekarang. Rendah hati dan hati-hati. Awalnya, agar Tang Xiu mengambil alih komando di Provinsi Guangyang, dia memang memiliki keyakinan bahwa dia akan mengalahkan keluarga Yao. Namun kali ini, secerca harapan muncul di dalam hatinya. Terlebih lagi, melalui apa yang dilakukan Tang Xiu malam ini, terutama di keluarga Bai, dia dapat melihat bahwa siasat Tang Xiu sangat cerdik. Paling tidak, orang-orang keluarga Bai yang sebelumnya gelisah kini telah ditenangkan dan ditenangkan. Dari kelihatannya, Tang Xiu bahkan telah berhasil membeli hati mereka. Jadi, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Su Ji. Kita akan mencari tempat di kota Guan yang sangat kacau. Yang kumaksud adalah tempat yang dihuni banyak orang non-pribumi, tempat orang-orang datang dan pergi dengan sering. Kita akan pindah dengan banyak orang mulai sekarang, jadi kita harus punya tempat yang cocok untuk menyembunyikan diri agar tidak terjadi kecelakaan. Su Ji terkejut. Tang Xiu, menemukan tempat seperti ini. Apakah kamu tidak takut berita akan bocor dengan begitu banyak orang yang terlibat? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tang Xiu berkata dengan ringan. Asalkan kita cukup berhati-hati, aku yakin kita bisa menyembunyikan diri dengan baik. Aku akan memikirkan cara. Meskipun tidak tahu apa yang dimaksud Tang Xiu dengan pikirkan cara, Su Ji tetap memilih untuk mempercayai Tang Xiu. Bagaimanapun, apa yang dia lakukan hari ini telah membuatnya benar-benar yakin. Kita bisa pergi ke distrik Hongpo. Pengawal Su Ji di kursi pengemudi berbicara. Di mana distrik Hongpo ini? Tanya Tang Xiu. Distrik Hongpo terletak di barat daya kota Guan. Ada banyak kawasan industri, proyek kecil, dan bengkel kecil perorangan di sana. Banyak migran pergi ke sana setiap tahun. Pabrik pakaian di bawah keluarga Tang juga ada di sana. Meskipun reformasi dan pembangunan terus-menerus dilakukan di tempat itu dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak tempat kumuh. Jadi itu adalah tempat yang cocok untuk menyembunyikan banyak orang. Kata Su Ji. Tang Xiu mengangguk. Ia kemudian menghubungi nomor telepon genggam utama keluarga Huang. Darinya, ia mengetahui bahwa keluarga Huang juga memiliki jaringan intelijen di distrik Hongpo. Setelah itu, ia meminta kontak personel intelijen darinya. Kuo Shen. Dia adalah pemilik warnet di Jalan Yueyang, distrik Hongpo. Dia telah menjalankan bisnis warnet di sana selama lebih dari 10 tahun dan memiliki hubungan yang rumit dengan para preman setempat. Dia juga memiliki identitas lain di tempat ini, seorang anggota intelijen keluarga Huang dan juga orang yang bertanggung jawab. Setelah kepala keluarga meneleponnya secara langsung, Kuo Shen menjadi sangat bersemangat. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia harus bekerja sama dengan pihak lain dengan baik. Apapun permintaan pihak lain kepadanya, dia akan berusaha memenuhinya sejauh mungkin. Dia segera menerima telepon dari Tang Xiu dan memberitahunya alamat warnetnya. Warnet Jinging. Bersama 2 orang kepercayaannya, Kuo Shen berjongkok di sudut jalan dekat kafe internet, menunggu kedatangan Tang Xiu dan yang lainnya. Di sampingnya, seorang pemuda berwajah tenang memadamkan puntung rokok sambil mendongak dan bertanya. Kakak tertua, siapakah pria itu?
Bagaimana mungkin dia layak mendapat perintah dari bos besar secara pribadi dan berusaha keras untuk bekerja sama dengannya? Sambil menggelengkan kepalanya, Kuo Shen berkata, "Aku tidak tahu. Namun karena bos besar secara pribadi memerintahkannya, maka kita harus menyelesaikan tugas ini. Bos besar telah berjanji untuk memberi kita hadiah yang sangat besar jika kita melakukan pekerjaan dengan baik. Mungkin kita akan dipindahkan ke panggung yang lebih besar juga." Ekspresi wajah pemuda itu berubah saat dia berkata dengan tegas, "Aku tidak secerdas dirimu dalam hal kecerdasan, tetapi aku akan menjadi orang pertama yang bertindak jika dia membutuhkan seseorang." Kuo Shen terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, "Qiangzi, kemana bos mengirimmu 3 tahun lalu? Kenapa kau menjadi begitu kuat setelah kembali?" "Kakak tertua, jangan tanya." Xiao Qiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal itu. Kalau tidak, aku akan melanggar tabu besar keluarga. Belum lagi kamu, bahkan aku juga akan dibunuh." Leluhur yang mengajar keluarga Huang tidak hanya memberikan instruksi ini kepada keluarga Huang, tetapi juga kepada kami. Kamu juga harus sangat jelas tentang masalah ini. Sambil memaksakan senyum, Kuo Shen menjawab, "Baiklah, karena kamu tidak mau mengatakannya, maka aku tidak akan menanyakannya." Xiao Qing tidak berbicara lagi. Namun, ia mengenang siksaan tak manusiawi tahun itu dalam benaknya. Itu adalah pelatihan iblis yang dapat merenggut nyawa. Tempat itu adalah tanah suci untuk melatih para ahli, tetapi juga tempat tinggal sekelompok iblis. Ia sangat kesal dalam hatinya. Ia ingin pergi ke sana untuk berlatih lagi, tetapi ia takut tidak akan sanggup menanggungnya dan akan mati sia-sia. Semula, kalau saja ia tidak jatuh cinta secara diam-diam kepada gadis cantik jelita itu karena tatapan mata itu, dan juga tidak ingin gadis itu memandang rendah dirinya, ia pasti tak akan sanggup bertahan dan pasti sudah mati di tempat itu. Namun, dia tahu ada perbedaan antara dirinya dan identitas gadis itu. Dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari dunia yang berbeda. Dia hanya mirip kodok sementara gadis itu adalah angsa putih. Tidak, dia bukan angsa putih. Dia adalah seorang gadis peri. Hong, Hong. Suara klakson mobil tiba-tiba menyadarkan Xiao Qiang dari lamunannya. Saat mendongak, ia melihat kakak tertuanya dan yang lainnya berlari ke arah sebuah SUV di pinggir jalan. "Apakah Anda Kuo Shen?" Saat dia turun dari mobil, Tang Xiu melihat ke arah Kuo Shen dan bertanya, "Saya." "Apakah Anda Tuan Tang?" jawab Kuo Shen segera. "Ya, ini aku." Tang Xiu mengangguk dan berkata, "Kamu seharusnya menerima telepon dari Huang Jinfu, ya?" Mulut Kuo Shen berkedut beberapa kali. Dia tidak menyangka bahwa Tang Xiu berani memanggil bos besarnya dengan namanya. Sambil mengangguk, dia berkata dengan hati-hati, "Bos besar telah memerintahkan kami untuk membantu Anda semampu kami. Apapun yang Anda butuhkan, kami akan berusaha memenuhinya. Aku perlu mencari tempat yang aman karena akan ada banyak orang yang datang. Jadi, tempatnya harus cukup besar, tetapi tidak boleh mudah ditemukan oleh orang luar," kata Tang Xiu. Ekspresi terkejut terpancar dari mata Kuo Shen saat dia bertanya, "Tuan Tang, bisakah Anda memberitahu saya terlebih dahulu berapa banyak orang yang akan datang?" "Paling banyak mungkin 100. Atau sekitar 40 hingga 50 paling sedikit," kata Tang Xiu. Berpikir sejenak, Kuo Shen lalu berkata, "Aku tahu tempat yang sangat rahasia dan juga sangat cocok untuk permintaanmu. Tapi apa?" tanya Tang Xiu. "Tapi di sana sangat kacau dan semrawut. Banyak pekerja migran dan beberapa gangster dan penjahat yang juga sering muncul di sana. Selain itu, bos di tempat itu adalah kepala gangster. Dia bernama Hei Long, dia sangat kuat dan berpengaruh di sana. Dia juga memiliki jaringan intelijen. Jika kami ditemukan oleh orang-orangnya, saya khawatir. Aku akan lebih khawatir jika tempat itu tidak memiliki kepala sama sekali." Tang Xiu berkata sambil tersenyum, "Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Jika bagus, aku akan mengambilnya." "Qiangzi, dorong," kata Kuo Shen segera. Xiao Qiang mengangguk dan segera berlari. Sambil menyipitkan matanya ke arah punggung Xiao Qiang, Tang Xiu bertanya, "Apakah dia orangmu?" "Dia cukup ahli, bukan?" Menatap kosong ke arah Tang Xiu sejenak, Kuo Shen kemudian berkata dengan takjub, "Tuan Tang,
Anda benar-benar hebat. Bos besar mengirim Qiang Zi kepada saya, dan keterampilannya memang luar biasa. Hanya 7 atau 8 penjahat atau gangster lokal biasa bukanlah tandingannya. Yang kau bicarakan adalah kekuatannya. Tapi yang kumaksud adalah keahliannya dalam membunuh. Dia telah melihat darah dan juga memiliki aura ganas di dalam hatinya, kata Tang Xiu. Kuo Shen tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa adik laki-lakinya yang telah mengikutinya selama hampir 2 tahun ini akan sekuat ini. Namun, saat ia mengingat bahwa ia dikirim oleh bos besar, ia merasa lega. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan kedua pria itu. Tang Xiu memerintahkan seorang pengawal untuk duduk di mobil Xiao Qiang dan membiarkan Kuo Shen duduk di kursi depan tiguan SUV. Dengan Xiao Qiang sebagai pemandu, kedua mobil itu melaju cepat menuju pabrik yang terbengkalai. Apa yang kamu inginkan di sini? Seorang lelaki tua yang menjaga pintu masuk berlari keluar dari pos penjagaan dan berteriak keras. Setelah turun dari mobil, Kuo Shen menghampiri lelaki tua itu. Ia mengeluarkan setumpuk uang kertas 100 yuan, memasukkannya ke tangannya, dan berkata, "Kakek, apakah kau ingat aku? Aku pemilik warnet. Kau pernah mengunjungi warnetku untuk membawa cucumu pulang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share." Bab 359, Bisnis Pemaksaan. Lelaki tua yang menjaga pabrik terbengkalai itu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, "Aku kenal kamu. Siapa namamu tadi?" Kuo Shen?" Sambil mengangguk, lelaki tua itu lalu mengambil uang itu dan bertanya, Benar. Ini Kuo Shen. Tapi untuk apa kau datang ke sini? Kau memberiku begitu banyak uang, untuk apa ini?" "Kakek, kami ingin menyewa pabrik. Kami akan memulai bisnis setelah merenovasi tempat ini. Kakek seharusnya bisa menghubungi pemiliknya, kan? Bisakah kakek meneleponnya sekarang? Jika dia setuju, kami bisa membayarnya malam ini juga." Lelaki tua itu ragu sejenak sambil melihat tumpukan uang di tangannya. Akhirnya dia mengangguk dan berkata, "Baiklah. Tunggu sebentar, aku akan meneleponnya." Beberapa menit kemudian, lelaki tua itu kembali dan berkata dengan riang, "Saya baru saja menelepon. Bos akan segera datang setelah mendengar bahwa Anda ingin menyewa pabrik. Ngomong-ngomong, apakah Anda akan menunggu di sini? Atau kita lihat dulu, kakek. Kau tidak keberatan, kan? Ngomong-ngomong, baru setelah kita lihat kondisi bengkelnya, kita bisa membicarakan soal sewa." "Baiklah. Aku akan mengantarmu ke sana," kata lelaki tua itu dengan gembira. Bengkel itu berukuran kecil, kurang lebih seukuran lapangan sepak bola biasa. Dari penjaga gerbang lama, Tang Xiu tahu bahwa pabrik ini dulunya memproduksi tekstil rumah. Karena pemiliknya mengelola pabrik dengan buruk, akhirnya pabrik itu terlilit utang dan bangkrut. Setelah berkeliling beberapa waktu, pemilik pabrik pun tiba. "Apakah kamu ingin menyewa pabrik ini?" Pemilik pabrik memandang Tang Xiu dan yang lainnya sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kami baru saja melihat kondisi pabriknya. Tidak buruk. Tapi bolehkah saya bertanya berapa biaya sewanya?" tanya Tang Xiu. Pemilik pabrik bertanya sebagai balasan. "Bisnis apa yang sedang Anda persiapkan?" "Bisnis pakaian," kata Tang Xiu. Pemilik pabrik itu tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum. "Sewanya paling tidak 5 juta untuk setahun. Pabrik saya cukup besar, dan sewa setahun seharusnya sekitar 8 juta. Namun, karena saya agak ingin menyewanya, saya akan meminta 6 juta setahun. Jika Anda setuju, mari kita tanda tangani kontraknya. Tetapi jika tidak, saya tidak dapat memberi Anda daya ungkit lagi." Tang Xiu mengacungkan beberapa jari dan berkata, 5 juta. Kalau kamu setuju, aku akan menyewanya. Kalau tidak, aku akan pergi ke tempat lain. Sejujurnya, aku pernah melihat beberapa pabrik terbengkalai sebelum datang ke sini." Pemilik pabrik itu terkejut. Ia mengerutkan kening dan ragu sejenak sebelum berkata, 5,5 juta. Saya tidak setuju jika kurang dari ini. Jika Anda tidak menginginkannya, mungkin besok akan ada orang lain yang datang." Setelah hening sejenak, Tang Xiu kemudian berkata perlahan,
5,5 juta agak tidak dapat diterima, sejujurnya. Tapi aku akan menyetujuinya jika kamu dapat memenuhi 2 syaratku. Pemilik pabrik segera bertanya. Apa syaratnya? Katakan padaku. Syarat pertama adalah kita tidak dapat membuat keputusan 100% sebelum menyewa pabrik. Tang Xiu berkata. Jadi, aku bisa memberimu uang muka 500.000 terlebih dahulu. Jika dalam sebulan kami tidak menyewa pabrikmu, uang muka itu milikmu. Jika kami menyewanya, maka kami akan membayarmu 5 juta lagi, dan kemudian kami akan menandatangani kontrak. Setelah berpikir sejenak dan tidak menemukan hal yang buruk, pemilik pabrik itu berkata, saya setuju. Tapi Anda harus membayar saya hari ini. Tidak masalah. Tang Xiu mengangguk dan berkata, aku bisa mentransfernya kepadamu secara online. Kalau begitu, katakan padaku syarat kedua. Kata pemilik pabrik. Ya, sejujurnya, kami datang dari utara. Tang Xiu memaksakan senyum. Kami sudah menginap di hotel selama lebih dari seminggu, dan kebersihannya agak buruk. Jadi, kami ingin tinggal sementara di pabrik. Dengan uang jaminan itu, pabrik ini disewakan sementara kepadamu, kata pemilik pabrik sambil tersenyum. Pokoknya, tidak apa-apa jika kamu ingin tinggal di sini. Tapi tempatnya kotor dan berantakan, jadi kamu harus membersihkannya. Tidak masalah. Tang Xiu mengangguk. Segera setelah itu, Tang Xiu mentransfer 500.000 yuan melalui perbankan online ke rekening pemilik pabrik. Pemilik pabrik tanpa puas lalu pergi. Tang Xiu kemudian mengalihkan pandangannya ke penjaga gerbang tua itu sambil tersenyum dan berkata, Kakek, bolehkah aku bertanya berapa gaji bulananmu? 2.500 yuan, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Kakek, aku akan memberimu 10.000 yuan karena kau tidak tinggal di sini bulan ini. Kata Tang Xiu. Kau juga tahu bahwa karena kita ingin tinggal di sini dan memulai bisnis nanti, kita harus mencari beberapa pria muda dan kuat sebagai penjaga keamanan. Saya mengerti. Orang tua itu ragu-ragu setelah mendengarnya dan berkata, mengelola bisnis tidaklah mudah, tapi 10.000 yuan itu. Kakek, jangan menolaknya. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Anggap saja ini sebagai kompensasi. Jika kami benar-benar menyewa pabrik, aku akan mengundangmu kembali. Baiklah kalau begitu. Lelaki tua itu menganggukkan kepalanya. Ketika Tang Xiu mengeluarkan dompetnya, ia kemudian meminta Su Ji sejumlah uang. Setelah mengumpulkan 10.000 yuan, ia kemudian memberikannya kepada lelaki tua itu dan menyuruhnya pergi. Kuo Shen, yang mengikutinya, berbisik. Tuan Tang, bukankah itu terlalu banyak uang untuk sewa sebulan? Sebenarnya, saya punya beberapa cara untuk memberikan beberapa keuntungan kepada pemilik pabrik, sehingga dia mau meminjamkan tempat itu kepada kita untuk beberapa waktu. Saya kira Anda berbicara tentang tempat yang kita lihat dalam perjalanan ke sini, benar? Bagaimanapun, tempat itu sangat bagus dan ada beberapa pabrik besar di sekitarnya. Ditambah dengan banyaknya orang yang lalu lalang di jalan, ini membuat tempat ini menjadi tempat yang bagus. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang perlu aku lakukan? Tanya Kuo Shen setelah mendengarnya. Bawa aku menemui Hei Long, kata Tang Xiu. Mengapa kau ingin menemuinya? Kuo Shen terkejut dan berkata. Orang itu adalah berita buruk. Penipu, suka mendominasi, serakah. Akan sangat merepotkan jika bertemu dengannya. Sulit? Tang Xiu menyeringai. Aku tidak akan menemuinya jika dia orang baik. Pokoknya, ayo kita pergi. Kau seharusnya tahu di mana dia, ya? Hei Long biasanya tinggal di barnya pada malam hari. Aku akan mengantarmu ke sana, kata Kuo Shen. Bar Naga Hitam. Ketika kedua mobil itu diparkir di jalan dekat bar, Tang Xiu berkata, Bibi Su, tetaplah di sini dan tunggu aku. Aku harus memecahkan bahaya tersembunyi ini sehingga kita bisa menempatkan orang-orang kita di tempat ini. Kau akan? Su Ji terkejut. Tidak. Aku tidak akan membunuhnya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin dia bekerja untukku. Apakah latar belakang dan identitasnya bersih? Su Ji ragu-ragu. Tang Xiu mengalihkan pandangannya ke Kuo Shen. Hei Long bagaikan ikan di air di tempat yang kacau ini.
Quosen segera berkata. Itu karena dia bisa mempertaruhkan segalanya untuk bermain keras dan telah memanfaatkannya selama 20 tahun untuk mengangkat dirinya sendiri. Dia seperti pemimpin geng yang tak terbantahkan di sini. Bersambung ke episode 87. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.